Perkenalkan, nama saya Melini Tansari, saya mahasiswi Business Communication Management Batch 19. Izinkan saya untuk memaparkan perihal presentasi tesis saya. Tesis saya berjudul tentang fenomena fraud dalam penggunaan media teknologi dalam aplikasi pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintahan. Latar belakang dari penelitian ini adalah kompleksitas birokrasi dan kurangnya komunikasi yang efektif antar unit membuat proses pengadaan di sektor pemerintah sulit dijalankan dengan transparan dan efisien. Sistem LPSE dan e-katalog yang dikelola oleh LKPP masih banyak sekali kendala dalam implementasinya. Kebijakan penyederhanaan birokrasi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik di pemerintahan yang lebih efisien, akan tetapi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam praktiknya. LKPP itu sendiri adalah layanan situs resmi yang dibuat oleh lembaga independen negara yang bertugas untuk mengatur, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. LKPP memiliki tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu, LKPP memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan pengembangan kebijakan dan regulasi pengadaan pemerintah, penyelenggaraan e-procurement, melakukan pembinaan dan sertifikasi bagi pelaku usaha, membantu meningkatkan profesionalisme SDM. Saya merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu ada 3 poinnya. Yang pertama adalah mengapa aplikasi LPSE dan e-katalog menjadi sebuah hambatan dalam menjalin relasi bisnis. Lalu yang kedua, aplikasi LPSE dan e-katalog sebagai media transaksi dan komunikasi dalam bisnis pemerintah dapat mengurangi tindakan fraud. Lalu yang terakhir adalah bagaimana upaya pemerintah dan pihak penyedia agar dapat menjalankan proses e-procurement sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam penelitian ini memiliki tujuan antara lain yaitu yang pertama adalah monitoring, menciptakan pengendalian internal terhadap sistem e-procurement. Lalu selanjutnya development, yaitu menciptakan sistem yang ramah, diskusi dua arah antara pihak penyedia dan penyelenggara dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Lalu yang terakhir ada training, menciptakan training terhadap pengelola atau UKPBJ dan penyedia. Pada penelitian ini didukung oleh 3 teori besar, diantaranya teori komunikasi politik, termasuk di dalamnya adalah lobbying yang dilakukan secara tertutup dan langsung kepada aktor politik. Lalu teori yang kedua adalah teori dramaturgis. Interaksi sosial sebagai metafora teater memiliki 2 konsep yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang. Lalu yang terakhir adalah teori determinisme teknologi. Peran teknologi di dalam lingkup kerja sebagai salah satu instrumental oleh para aktor. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan observasi terhadap suatu fenomena yang telah dilakukan atau sedang berlangsung. Lalu, dengan tahapan melakukan wawancara secara langsung pada perwakilan pegawai LKPP atau UKPBJ dan pihak penyedia. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap triangulasi data menggunakan penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, atau tesis. Lalu step selanjutnya yang ketiga adalah menyiapkan transkrip wawancara tertulis sebagai landasan tertulis yang kemudian menjadi dasar analisis. Lalu yang step terakhir adalah mengumpulkan data yang relevan seperti data statistik dan penelitian yang relevan. Fokus penelitian saya adalah menganalisa fenomena yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui media atau LPSE dan e-katalog. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.